Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi. Nah, kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antar garis. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu tentang pengolahan data. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram data. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satunya adalah kegiatan pemungutan suara. Contoh kegiatan pemungutan suara di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Nah, dalam kegiatan pemungutan suara akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Nah, anak-anak, mengumpulkan data. Apa yaitu data? Nah, data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, untuk mencari informasi ini dapat diperoleh dengan dua cara, secara langsung atau dari sumber data yang sudah ada. Data langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Ini disebut dengan data langsung. Yang kedua, data hasil pengisian kuesioner atau angket seperti ini. Anak-anak biasanya diberikan kuesioner ekskul yang diminati siswa. Jadi anak-anak tinggal centang-centang saja, nanti akan didata, diolah datanya ya. Nah, data dari sumber yang sudah ada dapat berupa apa saja ya anak-anak? 1. Laporan keuangan. 2. Data absensi. Dan data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, anak-anak, data yang sudah diolah tersebut, data yang sudah diperoleh tersebut dapat kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, contohnya dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, anak-anak, bagaimana cara membuat atau mengolah data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tabel dan diagram batang? Mari simak penjelasan berikut. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel ya anak-anak ataupun diagram. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh. Ini adalah data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Perhatikan, langkah yang pertama adalah anak-anak buat terlebih dahulu tabelnya. Perhatikan dalam tabel ini ada nilai dan banyak siswa. Terus jumlahnya ada berapa. Nah, langkah untuk mengisi tabel ini adalah langkah-langkah menyajikan data. Yang pertama, isilah kolom nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, sekarang anak-anak lihat, nilai terendah dari data acak ini adalah nilai terendahnya adalah 6. Kita tulis 6. Setelah itu ada 7, 8, dan 9. Nah, itu adalah nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, langkah yang kedua adalah hitunglah banyak siswa yang memperoleh nilai terendah sampai tertinggi. Nah, sekarang anak yang mendapatkan nilai 6. Nilai 6 ada berapa? Ada 3. Sekarang anak yang mendapatkan nilai 7. Ada 6. Anak-anak bisa hitung ya. Terus anak yang mendapatkan nilai 8.
ada 4, anak-anak tulis 4, dan anak yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 2. Nah, sekarang kita jumlahkan, ada 15. Nah, itu ya anak-anak, dari data acak yang sudah kita peroleh, bisa kita buat dalam bentuk tabel supaya mempermudah kita membaca data tersebut. Nah, apa itu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Yang hanya tertulis ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan kembali contoh ulangan nilai matematika siswa kelas 4. Membaca data dalam bentuk tabel ini berarti kita menyebutkan informasi yang tertulis saja. Nah, informasi yang tertulis dalam data ini adalah yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Dan siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Lebih dari 7 itu berarti nilai 8 dan 9. Ada 4 dan 2. 4 ditambah 2 itu ada 6 siswa atau 6 orang. Nah, sekarang ini kita hanya membaca data yang ada di tabel. Selanjutnya kita akan lihat kembali tabel ulangan matematika dengan kita menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, menafsirkan itu berarti kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak ditulis pada tabel. Nah, lihatlah kembali tabel nilai ulangan matematika siswa yang sudah kita bahas tadi ya anak-anak ya. Nah, dari berdasarkan tabel tersebut dapat kita peroleh data yang sudah ada. Ini membaca data. Nah, data berdasarkan tabel tersebut dapat kita menafsirkan atau memperoleh informasi yang tidak tertulis, yaitu yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Yang kedua, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Yang ketiga, nilai paling banyak diperoleh siswa adalah 7, yaitu sebanyak 6 orang. Ini anak-anak ya, 6 orang memperoleh nilai 7. Selanjutnya, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Nah, informasi lain yang juga kita dapat peroleh adalah selisih nilai terendah dengan nilai tertinggi adalah nilai tertinggi itu 9, nilai terendahnya 6. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, anak-anak, demikian ya informasi yang dapat kita peroleh dari data tersebut yang informasi yang tidak tertulis. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini untuk pengolahan data dalam bentuk tabel. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti, dan pada video berikutnya kita akan belajar kembali pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.